Cak Imin ungkap alasan ubah haluan usai ikut potong tumpeng IKN. Calon Wakil Presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mengungkap alasannya dulu mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, namun kini berputar haluan. Hal itu ia katakan merespons pernyataan Gibran saat debat Cawapres yang menyebut dirinya tidak konsisten terhadap IKN. Cak Imin beralasan dukungan terhadap IKN dulu dilatari harapan bakal ada investasi besar yang masuk. Dulu kami dukung IKN karena kami berharap ada investasi besar masuk, konsultannya saja mantan Perdana Menteri Inggris, tapi tidak ada yang masuk. Apakah kami teruskan prioritas itu? Makanya kami evaluasi, ujar Cak Imin dalam keterangan tertulis, Minggu 24 Desember. Cak Imin menyampaikan setelah evaluasi, pihaknya menilai ada skala prioritas yang lebih utama dibandingkan dengan pembangunan IKN yang membutuhkan dana besar. Kita butuh skala prioritas yang sungguh-sungguh, sementara Banjarmasin, Balikpapan kurang air, jalannya rusak, Pontianak membutuhkan penanganan, dan dananya tidak seberapa dibanding IKN. Makanya kita sampaikan adalah skala prioritas, kata dia. Sebelumnya, calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam sesi debat Pilpres pada Jumat 22 Desember menilai Cak Imin tak konsisten dalam mendukung IKN. Hal itu dikarenakan Gus Imin sempat ikut dalam pemotongan tumpeng pembangunan IKN di Kalimantan Timur tersebut. Adapun berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan 3 bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden, Pilpres, 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Cek fakta, Mahfud MD sebut belum ada investor yang masuk IKN. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyinggung soal belum adanya investor yang masuk Ibu Kota Negara, IKN. Perlu diketahui, pembangunan Ibu Kota baru perlu anggaran 466 triliun rupiah, dilansir dari laman IKN. Mahfud menyinggung terkait belum adanya investor yang masuk dalam pembangunan IKN dalam debat calon wakil presiden pemilu 2024 yang digelar pada Selasa, 22 Desember 2023, di GCC, Jakarta. Berikut kutipan pembicaraan Mahfud. Sejauh yang kita baca sampai sekarang tidak ada satupun investor yang masuk, coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 investor mana yang sudah masuk. Namun, benarkah pernyataan Mahfud MD terkait belum adanya investor yang masuk IKN? Penjelasan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono mengatakan, nilai investasi pihak swasta untuk pembangunan Ibu Kota baru itu mencapai 45 triliun rupiah hingga akhir 2023. Rinciannya, senilai 23 triliun rupiah sudah dikucurkan untuk pembangunan fisik awal atau groundbreaking pada September 2023. Lalu senilai 12 triliun rupiah dikucurkan pada groundbreaking November 2023. Sehingga, totalnya paling tidak 45 triliun rupiah investasi swasta akan mengiringi apa yang sudah dimasukkan pemerintah sebagai investasi dari APBN, kata Bambang, dilansir dari Databox. Bambang menjelaskan, mesin pembangunan IKN tak hanya berasal dari pihak swasta, tetapi juga APBN. Dia memuji kinerja Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, yang sudah membangun infrastruktur IKN. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa sudah ada 21 investor dalam dan luar negeri yang sudah dan akan masuk ke IKN Nusantara. Jumlah investasi yang masuk di Ibu Kota baru pun sudah mencapai 2 miliar AS dolar atau 31,4 triliun rupiah, kurs 15.723 rupiah.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia. Bukti kepercayaan investor, investasi di IKN capai 41,4 triliun rupiah. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menyatakan realisasi komitmen peminatan investasi di IKN mencapai 41,4 triliun rupiah selama 3 rangkaian peletakan batu pertama, groundbreaking, dari tahap 1 hingga tahap 3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono mengatakan jumlah investasi itu menandakan kepercayaan investor yang semakin kuat terhadap prospek pembangunan IKN. Menurut Bambang, IKN tidak hanya sekedar kota baru, melainkan simbol transformasi Indonesia menuju peradaban baru dan berkelanjutan. Bukti kepercayaan investor terlihat dalam peningkatan yang signifikan realisasi investasi. Ini mencerminkan optimisme pembangunan IKN berjalan sesuai rencana, kata Bambang, dikutip dari siaran pers pada Kamis, 21 Desember 2023. Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo, Jokowi, kembali melakukan sejumlah groundbreaking di IKN pada 20 Desember 2023. Di antaranya, pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Ibu Kota Nusantara, RSUP IKN, dan pembangunan Nusantara Superblok di IKN, Kalimantan Timur, Kaltim. Nilai investasi di Nusantara Superblok mencapai 3 triliun rupiah. Saya sangat senang karena ada investor dari Kaltim, investor dari Balikpapan yang ikut berperan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dan investasinya besar 3 triliun rupiah, ujar Jokowi. Peletakan batu pertama proyek pembangunan tahap 3 di IKN semakin meningkatkan optimisme otorita IKN terhadap komitmen investor. Capaian ini menjadi pijakan kokoh agar pembangunan IKN terus berjalan sesuai rencana. Momentum ini juga akan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional serta membuka peluang kerja luas bagi masyarakat, kata Bambang. IKN telah mengantongi 330 Letter of Intention, LOI, atau surat peminatan investasi dengan sekitar 55% merupakan investor domestik yang fokus dalam pembangunan sektor sumbu kebangsaan. Saat ini, Singapura, Jepang, Cina, dan Malaysia menjadi 4 negara terbanyak yang mengirimkan LOI. Adapun nilai investasi IKN dalam groundbreaking tahap 1 pada 21 hingga 22 September 2023 sebesar 23 triliun rupiah yang terdiri dari 10 perusahaan dalam konsorium Nusantara. Perusahaannya meliputi Agung Sedayu Group, Lead Konsorsium, Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Jarum, BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group. Kemudian, IKN menggelar groundbreaking tahap 2 pada 1 hingga 2 November 2023 dengan nilai investasi 13,1 triliun rupiah. Groundbreaking tersebut dilakukan oleh Kementerian Perhubungan RI, Maya Pada Hospital, Pakuan Group, JS, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN Indonesia. Pada tahap itu juga diresmikan revitalisasi SDN 020 Sepaku yang tanahnya didedikasikan oleh warga setempat. Pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan kompensasi kepada korporasi yang berminat berinvestasi di IKN yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN. Insentif dan kompensasi tersebut antara lain, pajak penghasilan badan, PPH, badan sebesar 0% selama 10 tahun, pajak pertambahan nilai, PPN, impor sebesar 0%, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, sebesar 0%, bea masuk sebesar 0%, pajak bumi dan bangunan, PBB, sebesar 0% selama 10 tahun. Bambang mengatakan, pembangunan IKN tak hanya menjanjikan kemajuan ekonomi, namun juga melestarikan lingkungan. Konsep kota pintar berwawasan lingkungan sebagai kota hutan yang menjadi prioritas menandakan komitmen terhadap masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. IKN bukan sekedar kota, melainkan wujud visi Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.
Keterlibatan aktif investor menandakan semangat kolektif untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, kata Bambang.